Oke. Oke, hari ini kita akan belajar tentang fintech. Oke, hello guys, nama saya adalah Wellington. Oke, saya membuat video ini untuk memenuhi tugas manajemen keuangan. Ya, pertanyaannya adalah yang pertama, bagaimana peluang fintech pada saat pandemi COVID-19 ini? Nah, setelah saya mencari beberapa artikel dan membaca beberapa artikel, saya menarik sebuah kesimpulan. Nah, mewabahnya virus corona ataupun COVID-19 menjadi peluang sekaligus tantangan bagi fintech dalam masa pandemi COVID-19 ini. Fintech mempunyai peluang yang cukup besar. Mengapa bisa dikatakan demikian? Ya, dikarenakan di masa pandemi COVID-19 ini, seluruh dunia diwajibkan untuk apa? Untuk social distancing. Apa itu social distancing? Yaitu adalah menjaga jarak. Atau lebih bagusnya untuk kita stay home, kita cuma di rumah jikalau tidak ada kebutuhan yang mendesak. Nah, tadi pertanyaan, apa sih peluang bagi fintech? Ya, peluang bagi fintech pasti banyak orang-orang yang mendownload aplikasi-aplikasi seperti ShopeePay lah, OVO lah, GoPay lah, dan aplikasi lainnya untuk melakukan apa? Melakukan transaksi tanpa harus keluar rumah. Itu adalah himbauan dari pemerintah agar kita stay at home, tidak usah keluar tanpa ada yang mendesak, dan lebih memudahkan kita. Ini akan menjadikan pertumbuhan bisnis bagi fintech yang besar. Memang semua sektor ekonomi akan terkena imbas virus COVID-19 tanpa pandang bulu. Tapi kelompok startup masih bertahan di tengah situasi yang penuh ketidakpastian ini. Ya, pasalnya lewat layanan fintech, masyarakat yang mengajukan pinjaman tidak perlu tatap muka langsung karena layanan sudah mengandalkan teknologi digital. Fintech peer-to-peer atau P2P lending alias pinjaman online merupakan salah satu bisnis yang terdampak positif dengan adanya social distancing. Mengapa bisa dikatakan begitu? Karena fintech peer-to-peer alias pinjaman online ini, kita tidak harus bertatap muka. Itu adalah sesuai anjuran pemerintah. Kita tidak boleh berkumpul banyak-banyak orang. Kita harus social distancing, stay at home. Nah, itu adalah peluang bagi fintech agar mereka bisa lagi berkembang. Nah, saya akan bahas ke yang kedua. Fintech bidang apa yang paling berkembang setelah masa pandemi COVID ini berakhir? Ya, kalau menurut saya ya, salah atau nggak tahu. Kalau menurut saya itu biasanya ya bolehlah, kalau menurut setiap orang itu pasti menurut pendapat sendiri bilangnya betul ya kan. Ya, menurut saya adalah fintech payment, clearing dan settlement. Mengapa bisa dikatakan itu? Ya, karena dengan jenis fintech yang salah satu ini juga segala proses pembayarannya akan lebih mudah dan hemat waktu dalam prosesnya. Kebutuhan seperti melakukan pembayaran tagihan listrik, pulsa, belanjaan, dan kebutuhan lainnya dapat dilakukan secara online. Di saat pandemi ini, pasti banyak yang mulai mempelajari teknologi ini karena akan memudahkan kita dan mempersingkat waktu kita. Benar teman-teman? Ya, sangat benar sekali. Dan pada saat pandemi COVID-19 ini, pasti banyak orang yang mempelajari teknologi ini. Maka dari itu, setelah COVID-19 ini, maka fintech jenis ini akan berkembang pesat karena bisa digunakan untuk berbelanja, melakukan transaksi lebih mudah dan tidak perlu membawa uang tunai. Setelah nanti COVID-19 ini berakhir, belum tentu semua orang akan lega, tapi semua orang pasti masih akan takut. Kita tahu bahwasanya virus corona ini bisa menyebar melalui apa? Melalui uang. Nah, uang ini, walaupun nanti virus corona ini sudah berakhir ataupun sudah lewat masanya, pasti orang-orang masih takut memegang uang tunai yang banyak. Jadi ini adalah suatu peluang bagi fintech agar terus berkembang. Fintech payment, clearing, dan settlement yang sangat berguna. Oke, sekian dan terima kasih dari saya. Bye-bye.